Ya, selamat datang pengujian inverter set dengan papan. Kit inverter dibaut di papan, nanti dikirim sama papannya. Dengan trafo 2000 watt. Sistem trafo bisa 24 dan 48. Kalau sekarang 48 volt, baterainya 50,0. Itu trafonya di seri semua, koilnya komparan di seri. Kalau 24 nanti ini bautnya dilepas, dia paralel dengan ini, kemudian ini juga paralel dengan ini. Kalau sistem 24, kalau 48 di seri semuanya. Inverter sudah dilengkapi ATS, Automatic Transfer Switch sinkronasi, memindahkan beban inverter dan PLN secara sinkronasi. ATS-nya ini arusnya 30 ampere untuk relaynya. 30 ampere mampu menghandle 2 HP. Dinamo 2 HP itu berapa watt saya lupa, pada sistem 240 volt AC. Ini ada 2 relay, dia memutus L dan N. L dan N nya itu bebas bisa kanan kiri, bisa dibolak-balik. Kemudian dilengkapi relay untuk charger, dilengkapi relay charger, auto charger untuk LVD, jadi udah dilengkapi LVD nya, low voltage disconnect pada relay charger, dan juga auto reconnect nya. Kemudian fan sudah auto berdasarkan sensor suhu yang di sini, atau dia bekerja di atas 500 watt. Kalau 500 watt ke atas harusnya ini aktif. Kalau belum, berarti belum di setting. Untuk span-nya bisa standby on dan standby off, jadi bisa on terus pada kecepatan tertentu, nanti bisa diatur di menunya. Oke, langsung saja ke tes beban. Ampere meter saya gunakan untuk melihat arus pada AC, output menuju ke rumah. Ini ada beban, 3 beban yang beda. Yang pertama ini kompor heater 990 watt, kemudian yang ini kompresor, satu lagi itu gergaji listrik seperti ini. Ini pas di 2000 watt bebannya. Oke, saya on-kan beban kompor heaternya, ini 4,67, di sini 4,5, di sini 4,52, 4,5, 4,4. Oke, sudah cukup sama ini. 4,5, di sini juga 4,5 ampere. Tegangannya 219 watt, sudah dibebani 1000 watt. Kemudian saya on-kan kompresor. Tegangannya masih 220, di sini 7,3, sini 7,3, sini juga 7,3 sama. Kemudian saya hidupkan, saya tambahkan beban ini. Tadi sudah menyentuh beban 2000 watt atau 1900. Nanti di atas itu udah protect karena ada sensor yang dipasang di sini, nanti tulisannya overwatt. Sekarang uji proteksi short AC di terminal
saya akan konsletkan di terminal ini atau di terminal ini. Saya mau konsletkan di sini saja karena ini ada bautnya, nanti jadi rusak di baut. Ini ada kawat, saya pegang pakai tangan tidak nyetrum karena satu kabel, kalau dua-duanya dipegang pasti nyetrum. Kenapa inverter itu kanan kirinya dipegang ini nggak nyetrum? Karena satu kabelnya nggak ditanam di tanah, jadi tidak nyetrum. Kalau PLN ada satu kabel yang di tanah, jadi kita sudah injak satu kabelnya di kaki, kemudian satunya kita pegang, pasti terasa. Tapi kalau inverter tidak ada kabel yang ditanam di tanah, jadi nggak nyetrum kalau dipegang salah satunya. Tapi kalau dua-duanya baru nyetrum. Oke, langsung aja konslet AC. Ya, ini udah konslet AC. AC error, kemudian hidup lagi dalam 3 detik. Saya ulangin konslet AC, saya tahan aja di sini. Oke, ini ada kipas yang hidup. Oh, ada kotorannya jadi bunyi, saya kira ada yang terbakar. Ini udah short AC, tapi inverter tidak terjadi kerusakan. Dilengkapi juga dengan sensor MOSFET. Trim pot ini kalau diputar ke kanan dia akan memberikan arus yang besar pada MOSFET ketika load beban atau overload. Jadi ini udah disetel. Untuk konslet AC juga udah pas. Itu berdasarkan RSAN yang ada di sini. Biasanya inverter dilengkapi RSAN pada sisi negatif untuk mendeteksi arus yang dialami MOSFET. Untuk segera menonaktifkan drivernya kalau terdeteksi arus yang berlebih. Itu ada sistem RSAN di rangkaian MOSFET-nya. Itu di luar mikrokontrol, tapi di dalam mikrokontrol juga sudah saya lengkapi. Konsletkan lagi. Oke, inverter protect, kemudian on lagi dalam beberapa detik. Oke, AC error, kemudian on lagi dalam 3 detik. Kita lihat menu-menunya. Ini ada tombol menu up dan down, bisa di-expand ke kabel panel. Di depan LCD ada PCB untuk tombol, tapi di sini cukup saya bawakan saja nanti. Pencet menu tahan. Oh, ini kelewat, langsung masuk menu inverter on, inverter off 46,5. Jadi setelah tegangan baterai turun di 46,5, ATS akan memindah load beban ke PLN. Inverter on, menu selanjutnya 51,5. Ini jika baterai sudah menyentuh ini, ATS akan memindah beban ke inverter. Kemudian EOD, end of discharging, batas paling akhir tegangan baterai, di mana dia dapat diperbolehkan membackup inverter atau membackup beban listrik rumah ketika PLN-nya tidak tersedia. Jadi pemadaman di malam hari, inverter ini masih bisa membackup sampai dengan 46 volt, bisa diatur lewat tombol up dan down. Overvolt DC ini untuk memproteksi tegangan masuk yang baterai. Kalau tegangan baterainya 60 volt, nanti inverter akan protect. Adjustment DC ini untuk kalibrasi aja. Sensor ini ada sensor pembaca tegangan baterainya. Ya, kalau
kita ukur di baterai menggunakan multimeter tidak sama dengan LCD, kita bisa adjust manual up dan down. Ini udah pas, kemudian nggak perlu diatur lagi kalau udah. Kemudian menu selanjutnya auto on, ini bisa disetting off ataupun sampai berapa detik. Ini untuk jeda kita ketika inverter ini mengalami proteksi, dia akan hidup secara otomatis dalam 3 detik atau 4 detik, 5 detik. Itu memberikan spare waktu kita untuk mengkoreksi pengkabelan yang konslet di rumah atau overload atau apapun. Kita masih punya waktu untuk mengecek inverter atau mencabut kabel yang bermasalah, atau kita off-kan saja. Kalau di off-kan saja nanti inverter protect, dia nggak akan hidup lagi secara otomatis. Kita harus menghidupkannya melalui MCB baterai atau melalui tombol. Di sini saya buat di 5 detik. Ini kecepatan kipas idle fan, dia bisa on sendiri pada kecepatan rendah. Saya naikkan, ya hidup. Ini speednya 6%. Saya naikkan lagi, kipasnya juga akan semakin kencang. Kalau nanti lebih kencang lagi kalau suhunya sudah 45 derajat Celcius, dia maksimum speed. Bisa juga di off kan, cuman hidup kalau panas saja 45 derajat, nanti off di 40 derajat. Kemudian ini buzzer untuk alarm aja. Untuk suara alarm bisa dimatikan, tapi sistem alarm tetap berfungsi, cuman ya suaranya aja. Ini ada 3 mode. Inverter only, dia chargernya nggak aktif, hanya inverter saja. Kalau mau menggunakan inverter saja, nggak pakai charger atau yang lain-lain. Kemudian hybrid, ini bedanya dengan mode inverter. Hybrid ini chargernya on, udah itu saja, sama alarmnya aktif semua, alarm bunyi dan alarm kolaborasi antara PLN dan charger dan juga sistem perpindahan ada alarmnya, dia berbunyi. Kemudian mode selanjutnya UPS, ini untuk mode backup kalau pemadaman aja, jadi prioritas PLN dia di supply. Kalau PLN padam nanti switch langsung ke inverter, bisa langsung tanpa jeda ataupun kita menunggu jedanya untuk menghidupkan inverter dulu. Jadi ada 2 mode. Kalau yang tanpa jeda, standby on-nya ini di on kan, jadi inverter always on, standby terus on selama baterai mencukupi. Nanti kalau PLN padam langsung ATS switch tanpa adanya jeda, karena sudah hidup inverternya terlebih dulu. Tapi kalau kita off, ini inverternya standby off, trafonya tidak aktif. Nanti kalau pemadaman, inverter akan di on kan secara otomatis, menunggu soft startnya sampai 220, oke, terus langsung ATS-nya berpindah secara sinkronasi, juga tetap sinkronasi. Jadi perpindahannya tetap sinkronasi, baik standby on maupun tidak. Saya buat on, ini charger relay kecil LVD internal untuk charger 49 on, kemudian 51 volt, dia off, bisa diatur sampai 0, ini temperatur charger. Ini ada sensor suhu, ini bisa ditaruh di trafo chargernya. Kalau trafo chargernya panas, bisa diparalel sendiri, atau perangkat charger yang cukup panas jadi bisa dipakai. Kan saya tes ini PLN nya tidak masuk, saya akan coba ya.
masukkan PLN ke kabel input PLN. Ini kabel dari PLN. Nanti kalau ketika sudah masuk PLN-nya, alarmnya akan berhenti berbunyi. Oke, satu aja, yang satu saya pegang. Kan saya input PLN udah masuk 50 Hz. Outputnya hidup. Kalau saya lepas, nanti relay ATS-nya langsung memindah beban. Kan saya lepas 1, 2, 3. Oke, ini langsung inverter. Sistem ATS berfungsi dengan baik pada mode UPS. Masukkan kembali, berpindah ke PLN. Oke, terdengar relay ATS-nya sekarang sudah PLN. Saya lepas lagi, 1, 2, 3. Berpindah ke inverter. Oke, sekian untuk pengujian sebelum dikirim. Terima kasih. Oh ya, tambahan, ada penutup untuk sirkulasi udara. Jadi ini kipasnya menghadap ke trafo. Ke sana otomatis kita butuh ruang vakum untuk menyedot udara. Jadi ini nanti dipakai untuk slide masuknya sampai ke sini, supaya udaranya masuk dari sini. Oke, terima kasih.